semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Safaira Yuktana Fidyasmara dari SMA Plus YPHB. Di sini aku mau ngelakuin praktikum tentang efek Tyndall. Tapi sebelum ke praktikum, aku mau ngejelasin sedikit apa sih itu efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai jenis macam larutan, suspensi, dan koloid. Lalu, bagaimana sih cara kita ngebedain ketiganya? Nah, kalau koloid memiliki berbagai macam jenis sifat yang dapat menjadi pembeda antara larutan dan suspensi. Salah satu dari sifat koloid itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga akan tampak seperti adanya titik terang. Secara fisik, efek Tyndall dapat dilihat dengan bantuan cahaya, atau bisa kita gunakan dengan bantuan senter. Yuk, kita mulai praktikumnya. Jadi, di sini alat yang aku gunakan ada gelas kaca 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada senter dan sendok sebagai pengaduk nanti. Bahan yang aku gunakan yaitu ada air sebagai pelarut, ada garam, kopi bubuk, santan, dan susu cair atau susu bubuk. Tapi di sini aku menggunakan susu cair. Pada sistem koloid air ini disebut zat perdispersi atau penyebar. Sedangkan garam, santan, susu, dan kopi disebut zat terdispersi atau tersebar. Sekarang kita mulai praktikumnya ya. Gelas kaca pertama akan aku masukin garam dan air. Garamnya 1 sendok aja ya. Lalu aduk. Di gelas kaca kedua akan aku masukin kopi bubuk dan air. Takaran kopi bubuknya 1 sendok aja ya. Lalu tambahkan air. Pada gelas kaca ketiga akan aku masukkan santan dan air. Lalu aduk. Dan gelas kaca keempat akan aku masukkan susu cair dan air. Lalu aduk. Sekarang kita lihat jumlah fase yang dapat dilihat secara fisik dengan indera mata secara langsung. Pada gelas 1 hanya terdapat 1 fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas kaca 2 terlihat nyata, yaitu terdiri dari 2 fase yang terpisah secara perlahan dan nampak tidak stabil. Pada gelas 3, tampak terlihat hanya 1 fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase atau lebih. Keruh, tampak stabil, namun campuran ini dapat terpisah karena proses pemanasan dan pendinginan. Pada gelas 4 pun sama, tampak terlihat hanya 1 fase, meskipun sebenarnya ada 2 fase atau lebih. Keruh, tampak stabil,
Namun, campuran ini dapat terpisah karena proses pemanasan dan pendinginan. Mari melihat efek tinggalnya. Pada gelas kaca 1, cahaya terlihat jelas dan dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Efek tinggal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas kaca 2, cahaya dan senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Pada gelas kaca 3, cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan koloid. Pada gelas kaca 4 pun sama. Cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak sebagai titik-titik terang. Ini merupakan koloid. Saya akan mensimulasikan ulang keempat gelas ini untuk melihat perbedaannya. Dari pengamatan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa campuran garam dan air merupakan larutan. Campuran kopi dan air merupakan suspensi. Campuran santan dan air merupakan koloid. Dan campuran susu dan air merupakan koloid. Sekian video dan praktikum dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya Safaira Ikanafida Semara, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!